Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Njun Junaiti. Selama 1 semester ke depan, saya akan mengajar mata kuliah kalkulus di kelas A, Angkatan 2020, di program studi Pendidikan Ilmu Komputer. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang saya tampilkan ini, menurut kalian, kalkulus itu mata kuliah yang berkaitan dengan apa ya? Sudah bisa ditebak ya? Betul, kalkulus ini merupakan mata kuliah yang berkaitan dengan pembelajaran matematika. Di pendidikan ilmu komputer, mata kuliah kalkulus ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil pada semester 2 dengan SKS sebanyak 3 SKS, kemudian kodenya adalah IK 161. Adapun materi yang akan kita pelajari selama 1 semester adalah, pertemuan pertama ini pengantar ya. Salah satunya itu ada kontrak kuliah. Nanti di sini pada slide ini ya, ini Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan perkuliahan, kemudian nilai apa saja yang akan masuk dalam penilaian, kemudian bagaimana bobotnya, buku yang digunakan apa saja, seperti itu. Itu pengantarnya. Kemudian nanti untuk pertemuan kedua kita akan bahas tentang bilangan real. Pertemuan ketiga, kita akan bahas tentang fungsi dan dilanjutkan dengan pertemuan 4, bahas tentang jenis-jenis fungsi. Pertemuan kelima, kita masih membahas tentang fungsi, yaitu grafik fungsi. Selanjutnya, pertemuan ke-6 dan ke-7 itu adalah tentang limit dan kekontinuan. Nah, setelah itu di pertemuan 8, kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Setelah UTS, pembahasan akan kita lanjutkan pada materi turunan sebanyak 3 pertemuan ya, yaitu pada pertemuan ke-9, ke-10, dan ke-11. Selanjutnya, pada pertemuan ke-12 akan kita lanjut dengan pembahasan integral. Pertemuan 13 kita masih membahas tentang integral, begitu juga dengan pertemuan ke-14 dan ke-15 masih ada kaitannya dengan integral, yaitu kita akan menghitung luas dan volume dari suatu benda dengan menggunakan integral. Terakhir nanti pada pertemuan 16 kita akan melaksanakan UAS. Adapun referensi yang saya gunakan ada 3 ya. Yang pertama di sini ada buku Calculus with Analytic Geometry yang dikarang oleh Parcel dan Navarberg. Kemudian yang kedua sama masih buku kalkulus juga, karangan James Stewart. Kemudian yang satu lagi adalah buku kalkulus juga Ron Larson. Nah, di sini untuk edisinya silahkan ya, boleh mengambil yang manapun seperti itu, tapi jika ada yang paling baru itu sangat dianjurkan. Biasanya untuk materi saya ambil semuanya dari buku Parcel, kemudian untuk buku 2 dan buku 3 ini adalah tambahan untuk latihan-latihannya. Untuk poin penilaian di sini ada 4 komponen yang akan masuk dalam penilaian. Yang pertama adalah kuis sebesar 15%, kemudian tugas 35%, kemudian UTS dan UAS 25%. Kuis ini biasanya akan saya lakukan ketika pembelajaran di kelas ya, ketika online. Kemudian untuk tugas itu mungkin nanti ada tugas mandiri, ada tugas kelompok, tapi nilainya digabungkan seperti itu. Untuk kehadiran itu tidak masuk dalam poin penilaian, tetapi menjadi syarat kelulusan. Nah, jadi syarat kelulusan mata kuliah ini adalah ada 3 ya. Yang pertama, kehadiran mata kuliahnya itu lebih besar dari 80%, kemudian tugasnya juga sama, lebih besar sama dengan 80% dan mengikuti UTS UAS. Nah, syarat kelulusan ini juga menjadi syarat mahasiswa untuk bisa ikut remedial jika nilainya kurang dari B. Beberapa hal yang mungkin harus Anda ingat selama mengikuti perkuliahan kalkulus. Yang pertama, untuk perkuliahan tatap maya, saya akan menggunakan Zoom. Kemudian, jadi mungkin nanti kita akan selang-seling begitu ya.
ada yang menggunakan Zoom, kemudian ada yang belajar mandiri seperti itu, nanti kita atur meeting ID dan passwordnya itu nanti akan saya sampaikan melalui komunikasi grup WA dan undangannya nanti akan saya berikan kepada ketua kelas. Nah, kemudian untuk presensi itu saya ambil dari dua ya. Yang pertama itu dari spot melalui akses media, kemudian kehadiran pada perkuliahan tatap maya. Nah, kemudian yang keempat, untuk tugas saya tidak kumpulkan melalui spot, tapi nanti akan diberikan form melalui Google Drive ya untuk tugasnya. Kemudian materi semuanya akan saya simpan di spot, jadi silahkan bisa diakses. Kemudian ketika kita melakukan tatap maya ya, nanti akan saya rekam seperti itu. Kemudian nanti saya upload melalui YouTube juga. Jadi nanti mungkin barangkali ada yang perlu belajar lagi, itu bisa melihat kembali. Ya, mungkin itu saja ya untuk pengantar kalkulus ini. Nah, jika kalian masih ada pertanyaan yang perlu ditanyakan seperti itu, silahkan bisa kontak saya baik melalui email maupun WA. Nanti juga kita punya grup WA, jadi boleh secara langsung, boleh disampaikan di grup seperti itu. Tapi nanti untuk jika menghubungi secara pribadi, saya minta dihubungi pada saat jam kantor ya. Saya sampaikan pada video kali ini. Silakan jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.